antisipasinya sudah disiapkan apa saja ini? Kalau untuk fungisida untuk pate atau antraknosa, ini saya menggunakan 2 macam Pak Budi. Jadi untuk fungisidanya, yang pertama ini menggunakan Tani Cabai TV. Kali ini saya akan mengupdate untuk perkembangan tanaman cabai rawit Sipon 2 yang dulu pernah saya upload, di mana untuk cabai rawit Sipon 2 ini sekarang sudah masuk umur 70 hari setelah tanam. Kebetulan kali ini kedatangan tamu spesial dari Sahabat Tani TV berkunjung di lahan cabai rawit Sipon 2 ini, akan ngobrol-ngobrol santai seputar perawatan dari awal sampai sekarang. Terus simak video pada hari ini. Karena di musim penghujan seperti ini sangat sulit sekali. Maksudnya itu daun halus itu sulit sekali, Mas. Iya, betul sekali. Untuk Mas Wahid ini perawatan penyepraian dari awal tanam itu pas waktu pertama nyepray itu nutrisi insek funginya pakai apa? Ini kan daunnya bagus sekali nih. Oke Pak Budi, jadi untuk nutrisi ini kita tetap menggunakan Proton Max itu Pak Budi. Oh, Proton Max ya. Proton Max itu ikut terus dan memang hasilnya di tanaman sangat memuaskan sekali. Soalnya itu untuk Proton Max dengan kandungan yang sudah lengkap, mikronya udah dilengkapi yang kandungan yang langka Pak Budi, yaitu nikotinik asid amid. Itu vitamin ya, vitamin tanaman, bisa disaksikan sendiri Pak Budi untuk cabai Sipon 2. Padahal ini belum saya kasih pupuk susulan. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Tapi luar biasa ini. Sampai daun paling bawah itu nggak ada bercak daunnya. Iya, alhamdulillah. Dan Pak Budi, jelas kan kelihatan daunnya itu tebal. iya. Hijaunya itu hijau membiru tebal. Tebal gilap. Ya. Jadi luar biasa. Padahal saya lihat-lihat tanaman di sekitar wilayah Tembarak sini banyak yang mengeluh kena bercak daun, daunnya langsung rontok menguning. Iya, betul. Dan saya survei dari ujung sampai ujung, luar biasa. Sipon 2 ini dengan perawatan yang optimal, aplikasi nutrisi serta fungi yang berpaduan kombinasi itu sinergi ya. Iya Pak Budi, mantap memang sekali. harus nutrisinya harus tepat, terus insektisida juga harus tepat, fungisida harus tepat, baik itu tepat dosis, tepat sama kandungannya itu ya. Iya Pak Budi. Karena kan rawan sekali kita di musim penghujan seperti ini, masalah nutrisi apalagi yang sangat tinggi kandungan nitrogennya itu juga resiko. Iya betul Pak Karena Budi. curah hujan di Tembarak sini juga tahu sendiri Mas Wahid ya. Hampir tiap hari hujan. Pas kemarin itu malah 1 hari hujan full Pak Full Budi. ya, iya. Untuk tanaman cabai Sipon 2 ini saya putuskan belum saya kasih pupuk susulan Pak Budi. Iya, karena takut beresiko. Iya, takut beresiko. Paling untuk kocor ini memang saya kocornya paling yang mengandung kalium seperti Kapos, Nutrisi B itu saya buat kocoran. Nah, jadi gini aja biar para sahabat petani cabai di seluruh Indonesia itu mempraktekannya, jika ingin mengikuti itu gampang, jelas, mudah, tapi efektif. Oke. Nutrisi yang pertama untuk spray itu apa saja? Nutrisi spray ya Pak Budi. Jadi nutrisi spray itu Proton Max dan Merauke Vitoflex. Ya, ikut ya. Jadi itu biar mudah, Proton Max yang kemasan 500 ml Proton Max ini. Nah, ini kita oplos dengan Vitoflex yang kemasan 25 gram. Oh, kita oplos, kita masukkan sekalian. Terus dikocok, terus nanti pemakaian menggunakan 1 tutup untuk penyempraian. Iya, iya.
Itu. Terus untuk pupuk kocor, ini kebetulan untuk Sipon 2 ini saya baru melakukan pupuk kocor sekitar 4 kali, Pak Budi. 4 kali pengocoran. Iya, 4 kali pengocoran. Untuk interval pengocorannya seminggu sekali atau berapa? Interval pengocoran ya 2 minggu sekali ini, Pak 2 minggu Budi. sekali. Soalnya melihat pertumbuhan tanamannya kok sudah subur, jadi ini memang sengaja kita kurangi. Iya, kita kurangi biar untuk apa tanamannya tidak terlalu kesuburan lah. Jawa nih, Pak Budi. Lalu untuk funginya? Untuk fungisida ini kan kita main rolling-rolling, Pak Budi. Ya. Fungisida. Jadi kita pisahkan, jadi fungisida untuk pencegahan busuk batang, bercak daun, dan patek. Jadi Pak Budi, untuk fungisida untuk mengatasi busuk batang terus bercak daun, ini kita menggunakan yaitu untuk funginya menggunakan fluorotalonil dan metalaxyl. Oh ya. Ya, saya juga sering menggunakan ya. Untuk rekomendasi di Sahabat Tani, fluorotalonil ini juga untuk saya kocorkan juga saya spraykan. Iya. Walaupun fungisida ini kontak, tapi reaksinya itu cepat sekali. Iya. Jadi kalau kelebihannya itu lebih tahan terhadap guyuran air hujan, lebih awet lah gitu, Pak Budi. Terus saya sudah gimana ya, mengamati tanaman yang batangnya itu hitam ataupun coklat, itu saya spray menggunakan, ya katakanlah ini kan fungisida kontak ya. Iya, kontak. Harus sekaligus itu tepat kena busuk batangnya tersebut. Kena sasarannya. Kena gitu sasarannya ya. Karena ini kontak. Tapi di mix dengan Red Seal ini memang bagus karena ini yang namanya metalaxyl itu juga keras, cuman sistemik. Iya, sistemik. Pelan tapi pasti. Jadi ini perpaduan mix ini bagus sekali, ini Jinggo, fluorotalonil sama Red Seal ini. Apalagi di mix dengan Yorvac ini. Cuman ini cuma tembakan karena mahal loh ini. Iya, kalau ini Yorvac mahal itu ini. paling tembakan. Ya. Lihat kondisi, kalau hujannya kok hampir ekstrim lah katakanlah ya. 2 minggu sekali. Ya, karena tembakannya ya ini Yorvac. Kalau pakai ini boros. Aduh, nanti nggak ketemu Pak Budi nanti hitung-hitungannya. Karena untuk rekomendasi kami ya biasanya Jinggo fluorotalonil ini sama Red Seal, metalaxyl bisa dimix lagi dengan Mancozeb. Iya Pak Budi. Karena untuk fungisida yang murah kan Mancozeb. Iya, betul. Mau pakai yang biru boleh, yang kuning boleh, yang biru ya di sini rata-rata Maher ya pakainya. Iya, Maher. Kalau yang putih itu ya banyak lah, ada Menset, ada Antila, ada Dayton, macam-macam merek dagangnya. Yang penting, terus ini harusnya gimana ya? Ngemiknya itu dijadikan satu apa sekali spray, ya gini aja biar gampang. Jenengan nyepraynya itu takarannya Jinggonya berapa sendok atau berapa gram, Red Seal-nya berapa sendok gitu aja biar petani paham. Oke. Jadi untuk yang fungisida Jinggo ini saya per tangki 16 liter menggunakan 2 sendok makan. Cukup 2 sendok makan. Ya. Terus untuk yang Red Seal, yang metalaxyl, ini saya menggunakan 1,5 sendok makan. Untuk dosis itu biasanya saya melihat kondisi curah hujan, Pak Budi. Curah hujan. Jadi misal kalau curah hujan tidak terlalu tinggi ya saya kurangi takaran dosisnya. Kalau kok hujannya kok tinggi hampir tiap hari ya paling saya tambahi. Jadi untuk masalah dosis bisa menyesuaikan cuaca lah. Menyesuaikan cuaca, Pak Budi. Oke. Terus yang ini Pak Budi, yang buat tembakan ini Yorvac ini. Yorvac ini paling 2 minggu sekali, kalau enggak ya 1 bulan sekali, lihat kondisi lah. Cuman ini cuma buat tembakan aja. Iyalah kalau ini dipakai baku ya apalagi gini, Pak Budi. Harga saat ini ya. Nanti malah mau nanam lagi bangkrut nanti. Bagus ini Jinggo ini, fluorotalonilnya ini. Jadi untuk bahan aktif metalaxyl untuk sahabat petani bisa pakai merek yang banyak di lokasi. Cuman kalau untuk Red Seal ini saya udah uji coba sendiri. Ini ada zincnya.
Oh, sudah. Oh iya ya. Kalau saya sukanya Jadi plus Redshield. zinc ini ya. Ada zincnya. Jadi Oh. apa di pangkal daun itu apa? Pucuk-pucuk Di- hitam ya, ini. Ini apa namanya ya? Di Oh, batangnya ketiak, itu oh. bisa keras gitu loh Pak Oh, Budi. jadi di dalam batangnya kan ada gabus-gabus seperti itu. Itu jadi mengeras. Iya. Ya, karena busuk batang ataupun yang terkena busuk batang di pangkal pohon itu gabusnya dalam batangnya itu pasti nyoklat. Iya, betul Pak Oh, Budi. jadi sasarannya ke situ Iya. untuk melindungi agar aman. Aman dari busuk Oke, batang. oke. Kalau orang Temanggung sini bilangnya ngayu gitu. Ya. Ngayu. Gitu. Ya, jadi bahasanya itu jika perantingan atau batang cabai ini ngayu atau keras, Iya. apa ya namanya itu kulitnya ya, Ya, ataupun kulitnya, betul. kambiumnya itu Kambium, ya. tua, Iya. jadi tidak mudah terserang busuk batang atau bakteri. Iya, Itu Pak Budi. jelas pasti itu. Ini kan sebentar lagi masuk bunga jadi bakalan buah ya. Iya, Pak Budi. Apalagi kalau cabai rawit itu bahaya Betul sekali. dengan bakteri ataupun patek lah, cacar buah. Iya, betul Bisa sekali, dikatakan patek itu sangat bahaya sekali. Karena yang namanya cabai rawit itu sekali terkena patek itu sampai cabai-cabai yang muda langsung terserang. Iya, nggak saja. tersisa yang tersisa. utuh gitu. Nah, itu jenengan antisipasinya sudah disiapkan apa saja ini? Kalau untuk fungisida untuk pate atau Ya. antraknosa, ini saya menggunakan 2 macam Pak Budi. Jadi untuk fungisidanya yang pertama ini menggunakan Konate. Konate, ya. Oke, ini sudah 2 bahan aktif ya. Iya, betul Pak Budi. Terus Konate. ada lagi di mix sama apa lagi? Jadi ini saya spray tunggal, Oh. cuman rollingannya ini pakai Octave Pak Budi. Oh, jadi untuk penyepraian mungkin di penyepraian pertama ini ya. Iya, betul. Terus untuk mungkin 4 hari sekali atau seminggu sekali spray lagi Nanti, menggunakan Octave ini. Iya, Oke. Octave. Jadi Rollingnya. saya rolling untuk fungisida untuk pate yang penyempraian, misalnya penyempraian hari ini pakai Konate, Ya. terus yang besok pakai Octave. Terus minggu berikutnya pakai Konate lagi. Iya, begitu. Oke. Lalu untuk dosis Konate ini jenengan per tangkinya dikasih berapa ini? Untuk dosis Konate ini saya menggunakan, kalau waktu di bawah umur 60 itu Ya. saya menggunakan sekitar 8 mili per tangki. 8 mili per tangki. Per tangki 16 liter. Iya, oke. Nah, berhubung untuk tanamannya ini sudah masuk di 70 hari Ya, dan curah hujan juga tinggi, ini kita naikkan dosisnya ya. menjadi 16 mili per tangki Pak Budi. Oh ya, Untuk wajar, Konatenya. ya wajar. Lalu untuk yang Octave-nya Untuk Octave ini saya menggunakan 1,5 sendok Pak Budi. 1,5 sendok 1,5 per sendok tangki per juga. tangki. Oke. Ya, alhamdulillah untuk pengalaman yang serasi tavi yang saya tanam di Ya, bawah itu, alhamdulillah untuk pateknya aman Pak Budi. Aman. Padahal untuk tetangga banyak yang ngeluh untuk tipe RM, walah Ya, pada patek semua Pak Ya, Budi, ya. pada pusing, iya karena bingung, mete itu bingung antara yang patek sama yang untuk aman kebanyakan ya. pateknya. Dan itu alhamdulillah untuk serasi tavinya tetap aman Pak Budi, yang bawah itu. Jadi memang momok para petani, khususnya petani cabai, apalagi di cabai rawit itu jika musim penghujan, ya satu itu layu fusarium. Betul sekali. Itu Pak layu Budi. fusarium itu kalau tanaman yang menggantung, varietas menggantung ataupun yang tavi itu rawan sekali. Satu. Kedua, busuk batang. Busuk batang itu kalau busuk batang di pas pangkal tanaman dekat tanah itu juga sama saja layu karena mati total. Iya. Kecuali busuk batang yang di perantingan. Iya, betul. Bisa kita potong lalu kita segera sigap spray dengan fungisida yang tepat seperti Konate dan Octave ini. Iya, Pak Budi. Nah, lalu yang ketiga ya antraknos ataupun pate itu. Iya, betul Pak. Karena kan fungisida itu juga salah satu
kunci keberhasilan. Iya, betul. Karena kita paling enggak itu proses dari awal tanam sampai panen itu di kisaran 80-85 hari. Waktu kita mulai pemetikan malah tanaman mati gagal total, itu ya bisa dikatakan merugi sangat besar sekali. Iya, betul Pak Budi. Jadi ya Bisa nggak balik modal. ya, jadi ya memang ya semua itu memang penting. Iya. Nutrisi seperti insek, fungi. Cuman kita harus pandai-pandailah cara aplikasi ataupun pemberian bahan aktif. Iya, betul. Lalu untuk intervalnya itu juga diperhatikan. Terus cara aplikasi dari mata sprayer ke tunas ataupun ke bakalan bunga itu kita harus perhatikan dengan cermat, karena ya suatu keberhasilan atau mewujudkan tanaman seperti ini juga membutuhkan proses yang Lama. tidak mudah lah. Iya, tidak mudah dan lama Pak Budi. Oke Mas Wahid, untuk paparan dari nutrisi, insek serta fungi, kesimpulan saya bisa dikatakan sangat irit sekali ini. Iya Pak Budi. Melihat kondisi tanamannya, saya bisa katakan mantap. Alhamdulillah. Mantap ini. Semoga Karena ya di musim seperti ini, tanaman seperti ini sudah jos gandos. iya, alhamdulillah ya. Semoga Pak Budi ya kita akan sebatas berusaha. Iya. Semoga nanti bisa panen maksimal sampai finish Pak Budi. Amin, amin. Soalnya amin. kan kita sudah usaha obat, fungisida, cuman nanti kan yang ngasih rezeki kan yang di atas. Semoga aja sama-sama berdoalah Pak Budi. Saya mendoakan Pak Budi dan petani-petani cabai semua sukses semua. Ya, amin ya. Diberikan apa rezeki yang lancar, harga cabai mantap toh Pak Budi. Semoga harga cabai makin naik. Kalau prediksi saya sih di bulan-bulan ini sampai ke depan, insya Allah harga tetap akan naik. Iya. Karena ya banyaklah di Facebook, di TikTok, di YouTube itu mengeluh pada terserang antraknos ataupun paten, ya bakterisida, layu, busuk batang, itu sekarang itu momoknya itu kalau di musim penghujan. Betul. Oke, cukup sekian untuk video update tanaman cabai rawit Sipon 2 pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat tani Pak Budi sudah menyempatkan diri untuk berkunjung dan ngobrol-ngobrol seputar perawatan tanaman cabai rawit. Oke, sahabat petani cabai semua, salam sukses, terus ikuti perkembangan tanaman cabai rawit Sipon 2 sampai panen. Semoga sahabat tani semua diberikan kesehatan dan kesuksesan. Salam sukses, salam petani Indonesia.